Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Izati Mufida. Saya dari Prodi Akuntansi 2019. NIM saya adalah 1910-2005. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan pada tanggal 21 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, pemerintahan, kenegaraan harus berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi jurisprudensi. Ada beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Yang kedua adalah pada bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara Indonesia bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali. Yang ketiga adalah pada pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan pelindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ada. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang konsep hukum. Menurut Muhammad Tahir Azhari dalam kepustakaan terhadap 5 konsep negara hukum. Yang pertama adalah konsep demokrasi Islam, yang kedua adalah konsep Rechtsstaat, yang ketiga adalah konsep the rule of law, yang keempat adalah konsep sosial legalistik, dan yang terakhir adalah konsep negara Pancasila. Demokrasi Islam dengan mengambil inspirasi dari hukum sistem Islam mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri demokrasi Islam atau negara hukum yang baik itu mengandung 9 prinsip. Diantaranya adalah prinsip kekuasaan atau amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kesamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan yang terakhir adalah prinsip ketaatan rakyat. Konsep Rechtsstaat. Dengan mengambil konsep ini, peradilan administrasi negara yang merupakan sarana yang sangat penting dan sekaligus dari ciri Rechtsstaat ini. Negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama perlindungan hak asasi manusia, yang kedua adalah pembagian kekuasaan, yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Selanjutnya adalah konsep the rule of law. Dengan konsep ini, peradilan administrasi negara tidak diterapkan karena kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sangatlah besar. Ditegakkan hukum yang adil dan tepat karena semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, maka ordinary court dianggap cukup untuk mengadili perkara. Ada 3 ciri penting dalam negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of law. Yang pertama adalah supremasi hukum, yang kedua adalah kesetaraan di depan hukum, dan yang terakhir adalah proses hukum. Selanjutnya adalah konsep legalitas sosial, yang dimana dianut di negara komunis atau sosial. Dalam konsep ini, hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hukum sebagai alat untuk mencapai sosialisme, dengan arti hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapatkan perlindungan.
Akan tetapi, apabila konsep barat yang bertujuan ingin melindungi individu sebagai manusia bermartabat terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, maka dalam sosial legality yang terpenting ialah realisasi sosialisme itu sendiri. Dan yang terakhir adalah konsep negara hukum Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila ditemukan dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Di sana terkandung patokan-patokan dasar penting dalam merumuskan norma-norma hukum positif. Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan jelas tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur-unsur terpenting negara hukum ada 4, mengacu pada konsep Rechtsstaat. Yang pertama adalah hak asasi manusia, yang kedua adalah pemisahan kekuasaan negara, yang ketiga adalah pemerintahan berdasarkan pada peraturan, dan yang terakhir adalah peradilan administrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum di Indonesia. Dalam lingkungan keluarga, kita harus patuh terhadap orang tua. Selanjutnya, itu menjaga nama baik keluarga. Kalau dalam lingkungan sekolah, kita harus memakai seragam sesuai dengan peraturannya, belajar dengan tata tertib yang ada. Dalam lingkungan masyarakat itu, kita menghormati tetangga sekitar atau menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan berbangsa atau bernegara, kita harus menjaga kelestarian alam sekitar atau menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kenapa kita harus menjadi warga negara yang taat hukum. Yang pertama adalah kita bisa tahu apa kewajiban kita. Yang kedua, kita bisa tahu arti dari sebuah peraturan hukum. Dan yang terakhir adalah kita bisa terhindar dari penipuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin.